Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Karena kita mulai jam 10 pas ya. Mungkin sambil menunggu ada yang mau ditanyakan tentang maktul ya. Bisa open mic ya. Baik, sudah jam 10 ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bapak Ibu teman-teman semua ya. Untuk pagi hari ini kita Zoom materi maktul ya. Maktul untuk WSP nanti dibawakan oleh Mas Itang ya sebagai tim teknis juga. Mungkin di awal diterangkan dahulu ya materi WSP-nya, lalu ada sesi pertanyaan oleh Mas Itang ya. Oke, mungkin langsung dimulai saja ya penjelasan materi maktul ya. Oke, terima kasih Mas Deva ya untuk pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya yang sudah mau hadir di Zoom kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar bareng ya cara membuat atau men-setting maktul ya. Cara men-setting maktul yang nantinya akan kita postingkan langsung ke WSP ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Nanti untuk pertanyaan nanti saja ya. Nanti untuk pertanyaan ada sesinya ya. Jadi teman-teman saya harapkan di sini simak terlebih dahulu ya. Setelah itu baru kemudian teman-teman kita buka sesi tanya jawabnya ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, screen saya apakah sudah muncul teman-teman? Sudah ya. Oke. Oke, pertama-tama sekilas saya bahas ya tentang maktul ya. Maktul itu adalah tools untuk mempermudah atau mempercepat kita untuk memposting produk, artikel ataupun banner pada website kita ya, baik itu WSP, CTR dan Dongkrak Usaha ya. Jadi ini tools untuk mempermudah teman-teman memposting produk pada website teman-teman ya. Jadi nanti setelah teman-teman mendapatkan membeli maksud nanti akan diberi akses untuk membuka akun makul teman-teman ya. Nanti akan diberikan loginnya email beserta passwordnya ya. Nanti di akses saja link yang seperti ini nanti akan dikasih sama sama tim sales kami. Terus nanti tinggal masukkan saja email beserta passwordnya ya. Oke, saya itu login ya. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman utama seperti ini ya. Oke.
sebelum kita membuat project maktul ini, hal yang pertama kita harus persiapkan adalah nama produk yang akan kita posting di website WSP kita ya. Jadi di sini teman-teman ada yang referensi produk yang akan kita buatkan maktulnya di sini sebagai praktek kita pada hari ini. Mungkin teman-teman silakan open mic ya. Mungkin ada produk yang ingin dibuatkan project maktulnya. Silakan, mungkin teman-teman ada saran, di open mic saja. Mas, jasa servis Jasa servis inverter, Mas. apa Pak? Inverter. Ya. Inverter ya. Oke. Jasa. Setelah kita tentukan nama produk apa yang akan kita posting, kita langsung masuk di sini ya. Di bagian tambah judul kumpulan artikel. Di sini kita ketikkan saja ya. Kita ketikkan saja untuk judul kumpulan artikelnya berdasarkan nama produk yang akan kita posting ya. Misalkan tadi ya, jasa servis ya tadi ya, servis inverter. Seperti ini ya. Oke. Kita coba cari di Google ya. Misalnya tuh seperti apa. Servis. Oke, setelah kita ketikkan nama judul kumpulan artikelnya, setelah itu kita pilih tambah di sini ya. Kita klik tambah. Setelah kita klik tambah, nanti akan ada notifikasi data seperti ini ya. Data telah ditambahkan. Ini tandanya ini tandanya judul kumpulan artikel kita sudah berhasil kita input di maktul kita ya. Terus setelah itu baru kita kemudian cari kembali judul kumpulan artikel yang baru saja kita buat ya. Kalau di sini kan saya sudah banyak ya judul kumpulan artikelnya, jadi kalau kita cari satu persatu itu agak lama ya. Jadi kita langsung saja ketikkan CTRL plus P ya di sini ya. Terus kita ketikkan nama kumpulan artikel yang baru kita buat tadi ya, inverter. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita pilih ya, langsung kita pilih. Nah, kalau sudah ada notifikasi seperti ini, Anda telah memilih judul kumpulan jasa servis inverter. Nah, ini berarti judul kumpulan artikel kita sudah berhasil kita pilih. Nah, baru setelah itu kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Tahap berikutnya kita masuk ke menu bagian susun keyword. Kita pilih susun keyword. Dan kita pilih yang auto generate ya, teman-teman. Kita pilih yang auto generate. Setelah kita pilih, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Ini adalah halaman susun keyword ya. Di sini ada keyword awal, terus keyword utama, terus ekor 1 dan ekor 2. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita tentukan dulu keyword utama ya untuk mempermudah proses kita untuk menyusun keyword. Keyword utamanya kita masukkan dulu ya. Tadi kan kita ada namanya service inverter. Nah, itu adalah keyword utama kita ya, service. Ini setelah keyword utama kita tentukan, nah, kemudian kita tentukan keyword awal ya. Untuk keyword awal kita bisa langsung saja di sini ya. Kalau service inverter itu biasanya jasa ya, jasa ya. Terus ada juga layanan ya. Ya, layanan, harga. Terus apa lagi Kak? Biar nggak panjang ini. Jasa, layanan, harga. Apalagi ya kira-kira ya. Garansi. Ini kan panjang nih. Biasanya tuh kalau garansi itu dia di ekor 1 kita pakai. Ekor 1. Iya, ekor 1. Jasa. Oke. Kita cukupkan sampai 3 ini ya, jasa, layanan, harga. Nanti untuk pas prakteknya teman-teman bisa menambahkan berdasarkan kebutuhan teman-teman ya. Nanti di sini saya hanya contohkan cuma 3 saja. Oke, keyword awal sudah kita tentukan, terus keyword utamanya juga sudah kita tentukan ya. Terus setelah itu baru kita masuk ke bagian ekor 1. Nah, ekor 1 ini berisi tentang
biasanya kita isi dengan kelebihan produk kita ya, kelebihan ataupun keunggulan dari produk kita ya. Jasa, servis, inverter biasanya terdekat ya, terdekat, murah, berpengalaman, ya, bergaransi ya. Jasa servis inverter terdekat, murah, berpengalaman, bergaransi. Nah, ekor 1 sudah kita tentukan, baru kemudian kita tentukan ekor 2 ya. Nah, ekor 2 ini biasanya kita isi dengan target market kita ya. Kita itu mau ke jasa servis kita ini melayani area-area mana saja ya. Misalkan apa Pak? Biasanya melayani area mana saja Pak? Kota-kotanya. Bogor. Bogor ya, di Bogor. Jabodetabek mencakup nggak Pak? Apa lebih spesifik ke Bogor saja area layanannya? Misalkan kita hanya berfokus di Bogor ya. Jabodetabek, Pak. Misalkan, Jabodetabek. Jabodetabek. Oke, Jakarta ya. Kita pecah ya di Jakarta. Di Tangerang ya, di Bekasi. Oke. Nah, ini untuk menentukan ekor 2 ini bisa ada 2 opsi ya teman-teman. Teman-teman bisa mainkan di kota-kota besar ataupun lebih spesifik lagi teman-teman bisa mainkan per kecamatan ya. Itu bisa lebih bagus lagi kalau kita main per kecamatan. Soalnya kan persaingannya itu lebih rendah ya, lebih sedikit itu mainkan di kecamatan. Tapi saya ini hanya contohkan kita mainkan di kota-kota besar saja ya. Oke. Tapi nanti pas prakteknya teman-teman bisa lebih mengembangkannya lagi ya. Teman-teman bisa di Bogor tuh dimainkan di kecamatannya, terus Jakarta juga bisa mainkan di per kecamatannya ya. Oke. Setelah kita tentukan keyword awal, terus keyword utama, ekor 1 dan ekor 2-nya sudah kita isi, baru kemudian kita submit ya teman-teman. Kita langsung saja submit di sini. Mas, Ya, itu kata di-nya itu harus ada atau boleh nggak ada? ini opsional teman-teman, bisa dipakai di, juga bisa langsung saja ya. Bergaransi di Bogor, bisa langsung Bogor saja ataupun pakai di. Itu opsional ya teman-teman. Itu pilihan yang bisa teman-teman pilih ya, bisa pakai di, juga bisa langsung diarahkan langsung nama kota ataupun nama kecamatan ya. Oke, setelah itu kita submit. Setelah disubmit akan ada notifikasi di atas seperti ini ya. Data keyword telah disimpan. Setelah itu kita scroll ke bawah ya. Nanti akan ada seperti ini. Hasil keyword dalam kurung 48. Berarti ini tandanya adalah jumlah keseluruhan keyword yang berhasil kita dapatkan atau kita susun dari pengisian data-data di atas adalah 48 ya. Jadi jumlah keywordnya adalah 48 dan ini juga menentukan banyak sedikitnya jumlah postingan yang akan kita posting langsung di WSP kita. Berarti nanti akan ada 48 postingan yang akan kita posting secara bersamaan pada di website WSP kita ya. Jadi ini adalah jumlah postingan yang akan kita posting ya. Jadi semakin banyak kata-kata yang kita masukkan di susun keyword akan menentukan banyaknya juga di hasil keywordnya nanti ya. Oke. Oke, setelah kita submit, baru kemudian kita masuk ke bagian new PKP ya. Mas, Ya, berarti ketentuannya keyword awal utama ekor 1, ekor 2 aja ya? Berarti nggak ada ekor 3 dan lain-lain ya? tidak ada. Ini menunya juga hanya sampai ekor 2 ya. Nanti kalau seandainya teman-teman ekor 1-nya mau ditambahkan berpengalaman dan bergaransi, bisa di sini dicantumkan saja ya, ditambahkan ya. Tapi di sini kebetulan menunya hanya sampai ekor 2 saja. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, setelah itu kalau susun keywordnya sudah kita isi,
baru kemudian kita masuk ke bagian menu new PKP ya. Kita pilih menu new PKP. Terus setelah itu kita masuk ke menu sini ya, artikel 2 paragraf. Kita pilih artikel 2 paragraf. Oke. Setelah kita pilih menu artikel 2 paragraf, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Di sini ada ID kategori ya. Ini adalah ID kategori yang harus kita isi ya. Untuk cara pengisiannya adalah kita buatkan dulu ID kategori berdasarkan produk yang akan kita posting di website WSP kita ya. Caranya kita masuk dulu ke WSP kita ya. Kita akses WSP kita, kita masuk ke admin panel. Kita masuk ke admin panel WSP kita. Terus kita masuk ke bagian master data. Terus kita pilih menu kategori ya. Di sini kita pilih menu kategori. Terus setelah itu kita pilih input kategori. Kita pilih input kategori. Terus kita isi nama kategori yang kategori baru yang akan kita posisikan produk-produknya ya. Tadi kan jasa service inverter ya. Jasa service inverter. Setelah itu, setelah nama kategori yang kita isi sesuai dengan produk yang akan kita buatkan maktulnya, setelah itu kita submit sini ya, kita pilih submit. Oke. Setelah kita submit, baru kemudian kita buka website halaman utama website kita ya untuk melihat ID kategorinya. Caranya kita masuk ya ke halaman utama website kita, ketikkan saja nama websitenya, terus kita enter, terus kita cari nama kategori yang baru kita buat ya di sini. Nah di sini ya, ini adalah ID kategori nama kategori baru yang baru saja kita buat tadi ya. Kita pilih aja saja di sini jasa service inverter, ini masih kosong ya. Dan di sini ada keterangan di atas ini ya. Nama website /kategori /ID kategori. Nah, ini ada angka 15. Ini adalah ID kategori untuk kategori jasa service inverter. Kita masukkan saja ya, sama ya angkanya 15 di sini ID kategorinya. Oke. Setelah ID kategori kita isi, baru kemudian kita masuk ke menu ID domain. Untuk ID domain, kita cantumkan saja angka 1 ya. Ini berlaku untuk semua WSP ya teman-teman. Cantumkan saja angka 1 untuk ID domainnya. Untuk harga kita nolkan sini ya. Ini opsional ya teman-teman, bisa teman-teman cantumkan ataupun bisa teman-teman nolkan di sini ya. Tapi jangan dikosongkan ya, masukkan saja angka 0 sini ya. Terus untuk nomor urut kita cantumkan saja di sini 1 ya. Ini juga berlaku untuk semuanya ya. Baik itu WSP, CTR ataupun dongkrak usaha. Di sini ya. Untuk nomor urut isi saja 1 ya teman-teman. Terus selanjutnya kita masuk ke bagian menu nomor WA. Kita masukkan nomor WhatsApp kita ya. Untuk nomor WhatsApp ini wajib ya teman-teman cantumkan 62 di depannya ya. Ini untuk kosongnya diganti dengan 62 ya. Oke, harus bisnis atau boleh WA biasa, Mas? bebas. Yang penting ini nolnya diganti dengan 62. Mau WhatsApp bisnis ataupun WhatsApp biasa. Bebas ya. Oke, setelah itu nomor WhatsApp kita isi, baru kemudian kita masuk ke bagian teks WhatsApp. Nah, ini kita masukkan saja kalimat sapaan ya. Ini adalah kalimat sapaan yang nanti akan otomatis masuk ke nomor WhatsApp kita ya ketika calon customer kita mengklik tombol WhatsApp yang ada pada website kita ya. Biasanya seperti ini ya. Halo Kak, saya minta info lengkap tentang, nah ini penting nih, nama produk kita. Agar kita tahu dia itu mau menanyakan produk kita apa ya, kita yang mana. Misalnya kan WSP kita berbagai banyak produk ya. Jadi ini penting untuk pembeda antara postingan satu dengan postingan yang lain ya teman-teman. Saja di sini jasa. Nanti ini bisa diedit nggak, Mas? Apa gimana kan nanti bakal banyak ya?
bakal banyak ada. Biasanya kan kita per kategori Kak untuk pembuatan untuk pembuatan project Maktul. Bukan, nanti teks WA ini kan kalau udah jadi kan akan menjadi banyak artikel atau apapun gitu kan. Iya. Nah, ini bisa diedit nggak? Dieditnya sekali edit satu memperbaharui semua atau gimana nantinya? Kalau sudah diposting ke WSP, biasanya dia kalau untuk pengeditan tetap satu persatu Kak. Jadi ditentukan dulu di sini, dipastikan dulu di maktulnya. Kalau sudah betul nanti baru kita posting. Kalau sudah diposting itu nanti pengeditannya satu persatu tetap Kak. Jadi iya. Oke. Oke ya. Jasa service inverternya. Oke. Setelah teks WhatsApp kita isi, baru kemudian kita masuk ke bagian deskripsi produk. Nah, ini berisi tentang keterangan produk kita ya. Kalau seandainya teman-teman sudah memiliki deskripsi produk, itu bisa langsung dimasukkan di sini ya. Tapi kalau seandainya teman-teman belum memiliki deskripsi produk, itu bisa minta dibuatkan oleh ChatGPT ya. Kita akses website ChatGPT-nya ya. Tab baru. Baru kemudian kita buatkan perintah baru di ChatGPT ya. Buatkan saya artikel tentang jasa servis inverter sebanyak 600 kata ya. 600 kata ya. Buatkan saya artikel tentang jasa servis inverter sebanyak 600 kata. Oke. Itu kita pilih tanda panah di samping kanan ya. Kita pilih. Nanti deskripsinya akan dibuatkan secara otomatis oleh ChatGPT ya. Jadi sekarang itu lebih simpel ya teman-teman. Kita tinggal meminta saja pada ChatGPT, nanti ChatGPT akan membuatkannya secara otomatis. Oke, setelah artikelnya jadi, baru kemudian kita copy semuanya ya. Kita copy hasil dari ChatGPT-nya. Oh maaf ya, di sini kebetulan ada itu ya, ada table, jadi ini agak repot untuk pengeditannya. Jadi saya mintakan saja di sini. Untuk artikel tolong Apa itu? Oke, setelah jadi artikelnya, baru kemudian kita copy ya, teman-teman. Kita copy semuanya. Copy. Sebelum di copy, kita masukkan terlebih dahulu di
ya di Notepad ya teman-teman. Oke, saya kita masukkan ke Notepad, baru kemudian kita copy kembali semuanya. Baru setelah itu kita masukkan di deskripsi produk. Oke. Setelah masuk ke deskripsi produk, kita rapikan untuk deskripsinya. Untuk judul, seperti biasa kita blok, terus kemudian kita ubah ukurannya menjadi header 2. Ya. Dan di akhir paragraf pertama kita kasih SEO WA ya. Terus untuk subjudulnya juga kita edit ya. Judul header 3. Terus subjudul yang lainnya juga header 3. Oh, ini header 4 sih. Mengapa harus dimasukkan ke Notepad, Mas? Begini ya, kalau di ChatGPT itu biasanya ada skrip bawaan dari ChatGPT. Nah, yang terjadi itu kalau kita langsung dari ChatGPT kita copy, kemudian kita masukkan langsung ke ke Maktul, itu biasanya akan ada beberapa kalimat yang error. Biasanya itu itu terjadi pas kita setelah berhasil kita upload di WSP-nya. Itu akan ada kalimat-kalimat yang ukurannya abnormal, biasanya itu ukurannya tuh lebih kecil ataupun besar sendiri ataupun kecil sendiri, itu sering terjadi Kak. Jadi untuk menghindarinya kita refresh dulu, masukkan ke Notepad ya. Setelah itu baru kemudian kita copy kembali. Setelah itu baru kita masukkan, pastekan di Maktulnya. Jadi seperti itu Kak, untuk menghindari terjadinya error pas kita sudah mempostingnya di WSP. Ya, Jadi seperti itu makasih, ya. Mas. Ya, Ya, makasih, Mas. ya sama-sama Kak. Jadi kita edit ya. Ya, terus ya. Ambil apa? Aku sih PSP. Ada lagi satu. PKP ya. PKP sampai masuk. Iya. PKP sampai isinya. Iya. Itu naikin aja dulu soalnya harus dari model. Ikan ya. Di sini rata-rata teman-teman sudah punya Maktul atau belum? Nih, kebanyakan nih. Udah, Mas. Udah. Oh, jadi langsung. Nanti bisa langsung praktekkan ya. Ini lagi praktek, Mas. Oke, siap. Cuma Mantap. terlambat masuk ini. Oh, ya nanti kalau seandainya masih bingung bisa langsung dijawab ataupun nanti bisa diulangi untuk rekamannya ya. Nanti akan di-share. Saya di grup Oke. ini. Biasanya di grup masing-masing. Oh iya. Tidak lari keluar kan? Ya. Oke, setelah selesai, jangan lupa ya teman-teman di akhir artikel kita kasih SEO WA ya. Enter, kemudian kita SEO deny ya. SEO deny. Terus jangan lupa juga SEO baca sini ya.
Oke, setelah dirapikan dan kita isi beberapa script sini ya, saya kan sering coba baca. Kita masuk ke bagian menu konten Google ya. Untuk konten Google kita masukkan saja SEO Denai ya. SEO Denai. Oke. Terus kemudian kita masuk ke bagian meta keyword. Nah, untuk meta keyword ya, ini bisa berisi tentang keyword-keyword pendek yang sesuai dengan produk teman-teman ya. Ataupun juga bisa teman-teman masukkan langsung SEO Denai ya. SEO Denai juga bisa ya. Setelah itu kita masuk ke bagian meta deskripsi. Untuk meta deskripsi ini adalah kalimat pendek ataupun headline yang nanti akan muncul di postingan kita ya. Tadi ya SEO meta deskripsi. Nah, ini biasanya di meta deskripsi seperti ini nanti nih. Dia akan muncul di bawah keyword ya. Nih. Jadi usahakan kalimat ini kalimat yang bisa membuat orang mau mengklik postingan kita ya. Kalimat yang menarik ya. Kalau seandainya teman-teman punya promo atau diskon ya bisa diisi di sini ya di meta deskripsi. Tapi kalau seandainya teman-teman bingung untuk membuatnya, teman-teman bisa langsung minta buatkan oleh ChatGPT ya. Caranya ketika ChatGPT buatkan saya meta deskripsi sebanyak 160 karakter ya. Oke, bentar. Nanti akan dibuatkan ya. Biasa servis info terpercaya. Nah, ini bisa ya kita kopikan. Oke, kita paste. Ya. Deskripsi sudah kita isi. Nah, sampai di sini baru kita submit terlebih dahulu ya. Sampai di sini kita submit terlebih dahulu. Oke, setelah diisi, setelah kita submit, baru kemudian kita masuk ke ini. Mas, Mas yang tadi meta deskripsi gimana caranya Mas? Langsung saja di sini dibuatkan ya. Tadi kan ya 160 karakter. buatkan saya meta 160 deskripsi karakter sebanyak ya 160 karakter. Tadi kan ini ada itunya ya. Ada datanya kan di atas. Nah, nanti ChatGPT langsung baca data di atas. Dia langsung menghubungkan dengan ini ya. Dia langsung nih jasa service inverter ya. Tapi kalau seandainya teman-teman masuk ke ChatGPT yang baru itu buatkan ini aja perintahnya. Buatkan saya meta deskripsi tentang jasa service inverter sebanyak 160 karakter ya. Jadi seperti itu ya untuk cara pembuatan meta deskripsinya. Jadi baru kemudian teman-teman masukkan di bagian menu meta deskripsi di Maktul ini. Oke, setelah gambar nggak perlu. Ya. Gambar nggak perlu itu. Gambar nanti terakhir ya teman-teman. Nah, baru kemudian kita masuk ke sini teman-teman. Kalau sudah diisi ya, baru kemudian kita membuatkan ininya ya. Ini sinonimnya ya. Baru kemudian kita masuk ke bagian menu sinonimnya. Caranya kita masih di halaman artikel 2 paragraf. Untuk deskripsinya kita buatkan sinonimnya terlebih dahulu ya. Caranya kita blok terlebih dahulu kalimat yang akan kita sinonimkan ya. Blok terus kita copy. Kemudian kita masuk ke ChatGPT. Kita buat perintah baru di ChatGPT ya. Buatkan saya 30 sinonim ya. Tanpa ada kata duplikat dari kalimat berikut ya. Ketik 2, kita enter, kita paste kalimat yang tadi ya judulnya, terus kita enter lagi,
setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik koma ya. Ya, perintahnya seperti ini. Buatkan saya 30 sinonim tanpa ada kata duplikat dari kalimat berikut ya. Terus teman-teman masukkan kalimat yang akan disinonimkan. Terus di bawahnya tambahkan juga perintah setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, ini wajib ya. Tanda titik koma ini adalah tanda untuk memisahkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Jadi ini wajib ya teman-teman. Oke, setelah itu kita pilih tanda panah kanannya. Nanti akan dibuatkan 30 sinonim ya berdasarkan perintah yang kita buatkan di ChatGPT-nya. Itu harus 30 apa gimana, Mas? Bebas ya teman-teman mau 50 ataupun 40. Biasanya kami sih 30 sudah banyak, Kak. Tapi kalau seandainya bisa lebih banyak itu lebih bagus malahan. Soalnya kalau seandainya yang terjadi itu kami kan dulu kami buatkan beritanya itu 50 ya, buatkan saya 50 persamaan kalimat. Nah, setelah di-generate oleh ChatGPT, kami masukkan ternyata ada beberapa kalimat yang masih duplikat. Nah, setelah dicek lagi dia mentok ada di angka 30, biasanya seperti itu sih. Mentok di angka 30 biasanya dari ChatGPT-nya. Makanya kami langsung membuatkan beritanya langsung 30. Oke, setelah jadi sinonimnya kita copy, terus kita masuk ke Maktu lagi, ya. Terus kita masuk ke bagian sinonim sini, terus pilih kata atau kalimat. Di sini kita pilih tambah random sini ya. Nah, untuk nama variabelnya kita masukkan saja judul sini ya. Masukkan saja judul. Terus untuk random text-nya kita pastekan hasil dari ChatGPT tadi ya. Terus kita paste, kita enter ya. Oke, kita akan muncul seperti ini. Pas. Kok saya nggak keluar kayak yang Masnya sih, yang sinonim? Yang di mana ya Pak, di sini ya? Nggak keluar deh, lambat sinyal doang. Maaf. Oh, udah Pak. Udah Mas, lanjut. Oke. Jadi kita simpan ya. Kita simpan. Setelah disimpan, kita masuk lagi ke menu New PKP. Terus kita pilih artikel 2 paragraf. Nah, terus untuk kalimat tadi yang sudah kita sinonimkan, kita blok kembali ya. Kita blok kembali. Setelah di blok, kita pilih judul sini. Diklik ya judulnya. Kita klik judul. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, berarti judul tadi sudah berhasil kita sinonimkan ya. Kalau sudah seperti ini, baru kita lanjut ke kalimat berikutnya ya. Oke teman-teman, untuk pembuatan deskripsi ini, untuk prakteknya nanti dibuatkan seluruh sinonimnya ya. Dari awal sampai akhir artikel. Nah, nanti di sini saya akan hanya mencontohkan satu paragraf saja ya. Jadi tolong perhatikan teman-teman ya. Nanti pas prakteknya itu disinonimkan semuanya ya. Dari judul sampai akhir artikel. Tapi di sini saya hanya akan mencontohkan satu paragraf saja ya. Jadi kalau sudah berhasil untuk judulnya disinonimkan, baru kemudian kita lanjut ke kalimat berikutnya ya. Kita blok satu kalimat berikutnya sampai titik misalnya, sampai titik. Kita copy. Ya, setelah di copy, kita submit terlebih dahulu. Setelah di submit, kita masuk lagi ke ChatGPT ya. Kita masuk ke ChatGPT, terus kita edit perintah tadi ya. Kita edit perintah tadi di sini, edit message ya. Terus kita ganti kalimatnya dengan kalimat yang baru ya.
Oke, setelah diganti, pilih send sini. Iya, kalau isi gratis lu bisa. Ternyata kalau bagian kepalanya bisa. Kan sama-sama ampun. Kan yang mesti udah Kalau langsung satu paragraf bisa, Mas. tadi mau modal apa? Bisa, Kak. Apa aja deh. Dan itu tuh juga baca juga itu kan. Kalau Kakak mau langsung satu paragraf bisa, cuma nanti hasilnya akan kurang bagus, Kak. Biasanya dia akan lebih pendek dari contoh aslinya. Makanya kami untuk mengatasinya tuh kami per kalimat. Oke. Mau per dua kalimat juga bisa, tapi nanti hasilnya akan pendek nanti. Beda dengan contoh yang diperintahkan di ChatGPT-nya. Oke, setelah Berarti jadi. berarti Ya. itu harus disinonimkan sampai bawah semua ya? Ya, sampai bawah semuanya. Oke, setelah jadi hasilnya kita copy ya. Kita copy. Terus kita masuk lagi ke Maktul. Terus kita masuk di bagian menu sinonim lagi ya. Kita pilih kalimat kata atau kalimat ya di sini. Terus kita tambah random. Untuk nama variabelnya kita ganti dengan P1 ya untuk mempermudah 1. Terus untuk random text-nya seperti biasa kita paste langsung. Terus kita enter. Ya. Oke, setelah itu kita simpan. Setelah disimpan kita masuk lagi ke new PKP, terus artikel 2 paragraf. Setelah itu kita blok kembali kalimat tadi yang sudah kita sinonimkan ya. Baru kemudian kita pilih variabelnya P1 tadi ya. Oke, sudah berhasil. Baru kemudian kita lanjut ke kalimat berikutnya ya. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Copy. Jangan lupa sebelum itu kita submit terlebih dahulu. Baru kemudian kita masuk ke ChatGPT lagi. Terus kita edit perintahnya ya. Kita edit perintahnya. Maaf Mas, itu untuk penentuan 30 sinonim itu yang tadi gimana ya? Apa harus 30 atau gimana? Untuk menentukan banyak sedikitnya sinonim itu bebas teman-teman ya. Mau itu teman-teman 50 ataupun 60. Kenapa kami di sini buatkan hanya 30? Karena yang sering terjadi itu kita, misalkan contoh ya, kita di sini buatkan perintah, buatkan saya 50 sinonim. Nanti dibuatkan tuh 50 sinonim, tapi nanti hasilnya pas kita upload ke Maktul, dia akan tidak berhasil ke upload soalnya ada beberapa kalimat yang duplikat. Nah, kalimat yang duplikat itu biasanya tidak sukses dimasukkan ke Maktulnya, biasanya dia akan error. Nah, setelah itu kami cek lagi ke ada toolsnya lagi, tool dojo ya, kita cek, kita hapus beberapa kalimat yang sinonim, itu hasilnya 30 mentoknya. Makanya kami untuk mempercepat, kita langsung saja di sini buatkan 30. Kalau perintah duplikatnya dikasih ke GPT-nya bisa. Kalimat duplikat seperti apa, Pak? Maksudnya di chat GPT-nya diperintahkan tidak boleh duplikat. Ya, tetap aja, Kak. Ada, kita kan di sini ada kata apa? Tanpa ada kata duplikat. Biasanya dia mentok di 30. Paling bartel 40 paling banyak. Makanya kami Oh untuk gitu ya. mempercepat biar tidak bolak-balik ke website untuk pengecekan duplikat, biasanya kami langsung saja di sini 30. Oke, siap-siap. Ini Lanjut Mas. opsional ya. Kalau teman-teman mau mau mencoba lebih dari 30 itu bisa silakan ya. Tapi ini kami hanya untuk mempercepat saja di sini kami langsung saja di sini perintahkan 30 agar tidak terjadi adanya kalimat yang duplikat. Oke ya. Sampai sini ya tadi ya. Oke, kita edit. Kita send ya.
Gue dapat itu yang apa? Yang minum sekali spin. Oh, gimana? Yang biasa. Pas nih. Internet yang buat. Jadi kalau per kalimat dibeginiin nggak kelamaan mas selesainya mas? Justru dulu tuh kami sebelum adanya ChatGPT kami per kata Pak biasanya Pak dulu. Masya Allah. Iya, dulu sebelum ada ChatGPT kami per kata. Ini Pakai untuk Maktul lebih mudah ya Mas ya. dengan adanya Maktul dan adanya bantuan ChatGPT itu malahan lebih cepat. Dulu tuh sebelum ada ChatGPT kami per kata, soalnya untuk menghindari agar satu artikel dengan artikel yang lain itu isinya itu berbeda-beda, itu sih yang diharapkan soalnya. Makanya kami buatkan sinonim. Oke, setelah jadi kita copy lagi ya. Masuk lagi ke bagian sinonim. Nah, terus kita tambah random sini. Lanjut P2. Kita pastekan hasilnya. Kita enter ya. Terus kita simpan ya. Oke. Setelah disimpan, kita masuk lagi ke new PKP, terus artikel 2 paragraf. Oke. Kita blok lagi kalimat yang sudah kita sinonimkan tadi. Terus kita pilih variabelnya. Mati lagi internetnya ya? Oke, setelah itu kita lanjut ke kalimat berikutnya ya. Oke, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Kita copy, terus kita submit. Terus itu kita masuk lagi ke ChatGPT ya. Nah, di sini kita edit lagi perintahnya di sini. Kita ganti kalimatnya. Oke. Sekarang kita coba dengan perintah 50 ya, atau lebih banyak ya. Kita coba di sini ya. Mudah-mudahan saja bisa ya. Buatkan saya 50 sinonim tanpa ada kata duplikat dari kalimat ya. Kita coba 50. Kayaknya iya, saya baru jalan jam 2-an kan. Ya, ada makanan apa Mas? Oke, kalau sudah jadi ya, kita copy hasilnya. Iya, Kita copy, terus kita masuk lagi ke Maktul ya, kita masuk bagian sinonim, kata atau kalimat. Terus kita pilih tambah random sini ya. Pilih P3 di sini ya, P3 untuk nama variabelnya. Terus kita paste hasilnya, terus kita enter ya. Ya, hasilnya akan seperti ini. Dia pendek-pendek biasanya kalau 50 tuh. Mas, Ya. itu yang udah kita kerjain kan ada tanda merah silang tuh mas ya. Itu bisa disilang apa gimana mas? Ini Nah, ini suka takutnya aku nanti semuanya. kalau sudah sampai P50 kan apa nyekrolnya panjang banget ya. Ini kalau dicek di silang ini hilang dia hasilnya. Oh. Ini untuk menghapus variabel sama itunya sama isi. Nggak bisa dilipat ya di lembaran itu ya? Nggak bisa, tetap harus ke bawah manual seperti ini Pak. Iya. Jadi semakin banyak nanti semakin panjang scrollnya ke bawah. Oke, setelah jadi kita simpan ya. Dicampur nggak apa ya?
Kita pilih artikel 2 paragraf. Terus kita pilih kalimat tadi yang sudah kita sinonimkan. Terus kita pilih variabelnya. Oke teman-teman, untuk pembuatan sinonimnya saya contohkan hanya satu itu saja ya. Satu paragraf. Mungkin sini ada yang masih kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan ya terkait cara pembuatan sinonimnya ya, teman-teman. Itu tadi yang 30 sama 50 dijadikan gini nggak bentrok ya? Enggak bentrok, enggak. Kan ya beda kalimat yang disinonimkan. Cuman dia hasilnya lebih pendek, Kak. Oke. Makanya kami sarankan satu kalimat saja sudah bagus. Satu kalimat dan dibuatkan 30. Biasanya dia akan beda tipis lah. Kalau seandainya dibuat ke 50, dia hasilnya akan semakin pendek, biasanya seperti itu sih. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Anggaplah ini semuanya sudah kita sinonimkan semuanya ya. Dari judul sampai akhir artikel ya. Sudah kita sinonimkan semuanya. Baru kemudian kita masuk ke menu bagian gambar ya. Bagian gambar. Ya di sini kita submit terlebih dulu ya. Submit terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke bagian menu gambar. Nah, ini menu gambar ini kita isi dengan link gambar ya. Link gambar yang kita persiapkan terlebih dahulu ya. Caranya kita buatkan dulu link gambarnya. Kalau seandainya teman-teman sudah memiliki gambar produknya, teman-teman bisa langsung uploadkan ke WSP, terus kemudian teman-teman buat jadikan link gambar. Tapi kalau seandainya teman-teman yang belum memiliki file gambar, teman-teman bisa langsung mencarinya di pencarian Google ya. Ketikkan saja di sini nama produknya ya, service inverter. Terus kemudian teman-teman masuk ke bagian menu gambar ya. Ke bagian menu gambar. Terus kemudian teman-teman cari gambar yang sesuai dengan produk yang teman-teman pasarkan atau jual ya. Kita cari beberapa gambar yang sesuai. Oke, kita simpan gambarnya. Caranya kita klik save image. Nah, ini ada formatnya WP seperti ini, jangan di-download ya. Kita cari format yang JPG ataupun PNG ya. Kita cari gambarnya. Kenapa kalau WP kenapa? WP susah di editnya. Kita harus download lagi biasanya. Oke, kita simpan. Oh, makanya nggak disarankan langsung copy link gambar ya, Mas ya? Iya. JPG sama JNG itu Pak, ini nggak pengaruh nggak ya Pak ya? Kalau kan apa JNG itu pengaruh nggak itunya Pak? Apa namanya untuk websitenya Pak? Kalau gambar Pak, JPG ataupun apa Pak? JNG. JNG. Nggak ada format JNG. Sejauh ini kami belum pernah pakai format yang JNG ya Kak. Oh gitu ya? Oke. Ya. JPG. Ada pun PNG kali maksudnya. PNG. PNG. Dan PNG itu biasanya lebih berat sih Kak. Oh, lebih berat ya PNG ya? Ya. JPG PNG paling itu ini ya, ringan lebih ya. berat biasanya. Makanya kami sarankan pakai JPG aja. Dan biasanya kalau format PNG itu kalau seandainya kita upload dan dijadikan link gambar yang diupload ke Maktul, itu biasanya akan ada beberapa gambar yang tidak muncul biasanya. Makanya kami lebih aman biasanya tuh formatnya tuh diratakan semua jadi JPG. Nah, kalau seandainya ada watermark seperti ini, kita hindari ya. Kita hindari download gambar yang ada watermark seperti ini ya. Baik itu nama website orang lain, nama orang lain ataupun nomor WhatsApp orang lain ya. Kita hindari ya. Kita cari yang polosan saja gambarnya ya.
Emang harus disimpan dulu ya Mas? Apa gimana Mas? Ya, disimpan dulu. Kita simpan, terus kita edit, kemudian kita upload di WSP, selanjutnya kita buatkan link gambarnya. Seperti itu, Kak. Kalau langsung kasih link gambarnya? Kasih link gambarnya biasanya sebetulnya bisa-bisa saja, cuma nanti kalau seandainya yang punya gambar ini dia websitenya down ya, nanti gambar di website kita juga hilang. Oh gitu. Ya, lebih aman kita buat link gambarnya di website kita sendiri, jadi lebih terpantau, Kak. Iya, iya. Kita kan nggak tahu ini pemilik website ini dia tiba-tiba websitenya nggak diperpanjang terus nggak aktif. Nah, gambar di website kita juga nanti akan hilang, Kak. Ini kalau kamu nggak, iya, ngapain bawa HP? Aku bawa mesinnya. Karena nanti kalau HP aku lobet, Oke, kalau gambarnya sudah berhasil kita download, kita edit gambarnya terlebih dahulu ya. Caranya kita buka gambarnya, kita klik 2 kali. Itu biasanya akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Oke, nah kita pilih di sini resize, klik 3, resize. Nah, di sini udah 500 ya, ini sudah bagus ini ya, 500 kali 500. Ataupun kita bisa menjadi 400 kali 400 ya. Save. Terus ganti namanya. Oke. Nah, kita lanjut ke gambar berikutnya. Edit. Kan gambarnya baru 3 ya. Baru 3. Yes.
Ih, salah lagi. Size. Pak, kalau ada slideshow tadi Pak, itu bisa langsung di itu ya. Sensor dia berubah video sih, Oh, sensor gambar. tapi bisa kita berubah jadi gambar ya Pak. Ini video biasanya. Nah, ini kan video nih. Nah, terus kita rubah jadi gambar bisa ya? Belum pernah saya kah? Mohon maaf. Pernah tahu juga, Pak. Oh gitu. Iya. Oke ya, kalau gambarnya sudah kita edit dan kita ganti namanya, kemudian kita masukkan ke website WSP kita ya. Caranya kita akses dulu website WSP kita. Mas, tadi ganti nama untuk apa, Mas? Ganti nama itunya. Gambarnya. Di resize tadi, menu resize biasanya. Enggak, maksudnya tujuan ganti nama, bukannya gambar itu nggak ada namanya ya nanti pas tampil. Ada namanya. Malahan ini bagus Kak untuk SEO-nya. Biasanya kalau seandainya gambar kita bagus, terus nama gambar kita tidak ada yang apa, jadi tidak ada yang pakai. Biasanya kalau seandainya dia ketikkan keyword berdasarkan nama gambar kita, biasanya dia akan muncul gambar kita Kak. Oh. Jasa service inverter, nanti dia Kak, selain postingan yang berupa keyword kita, gambar kita juga muncul Kak. Biasanya seperti itu Kak. Iya. Makanya itu dibiasakan kalau seandainya kita mau upload gambar itu usahakan itu nama gambarnya berupa keyword Kak. Oke, kita akses dulu ya. Website WSP kita. Terus kita masuk ke master data. Kita pilih menu produk sini ya. Menu produk. Terus kita pilih di sini import gambar ya. Terus kita pilih choice file. Terus kita pilih gambar-gambar tadi yang sudah kita edit ya. Kita masukkan gambarnya. Kartu kamu nggak ada, belum beli. Itu mah kartu yang Terus kita submit ya. Oke, sudah disubmit. Sampai di sini teman-teman copy terlebih dahulu nama gambarnya ya. Nama gambarnya di copy dulu. Kemudian teman-teman masukkan di notepad terlebih dahulu nama gambarnya. Kemudian kita ubah nama gambar tadi menjadi sebuah link ya. Caranya kita copy nama website kita ya. Kita copy nama website kita. Terus kita masuk ke notepad tadi ya, nama gambarnya. Terus kita edit ya. Kita paste di sini. Nama website slash uploads ya. Uploads slash ya. Sini ya, kita ganti ya. Terus kita ganti semuanya ya. Ganti juga semuanya. Nah, ini nama gambar tadi sudah berhasil kita ubah menjadi sebuah link gambar ya. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah berhasil menjadi sebuah link gambar ya. Kita cek terlebih dahulu, caranya kita copy salah satu link gambarnya. Terus kita buka di baru pencarian Google ya. Kita pastekan link gambarnya, terus kita enter. Nah oke, terus sudah muncul gambar seperti ini ya, berarti gambar tadi sudah berhasil kita ubah menjadi sebuah link ya. Baru kemudian untuk link nama gambarnya kita beri tanda titik koma di akhir link gambarnya. Kemudian kita copy semua link gambarnya. Terus kita masuk ke bagian maktu lagi. Terus kita masuk ke bagian menu gambar di bawah. Terus kita paste link gambarnya ya. Kita paste, terus kita enter. Ini sudah ya, link gambar sudah berhasil kita upload ke Maktul ya. Oke, setelah link gambarnya sudah kita isi, terus semua
di sini sudah kita isi semuanya. Baru kemudian kita upload di WSP ya. Caranya kita masuk ke new PKP, terus kita pilih lihat hasil, terus kemudian kita pilih download sini ya, download CSV. Setelah file CSV-nya kita download, kita masuk lagi ke admin panel WSP kita ya. Kita masuk ke bagian menu produk. Terus kita pilih menu import CSV ya. Kita pilih menu import CSV-nya. Di sini ya, teman-teman perlu perhatikan ya. Di sini kan ada langsung, di sini ada tanda checklist sini ya. Kalau muncul seperti ini, kita hilangkan terlebih dahulu checklist-nya ya. Centangnya di sini kita hilangkan. Oke, setelah centangnya hilang semua, kita pilih choice file sini. Terus kita pilih file CSV yang tadi berhasil kita download ya. Kita pilih, kita buka. Terus kemudian kita submit ya. Setelah itu, selamat data berhasil diupload. Kita oke ya. Nah, produk tadi untuk jasa service inverter sudah berhasil kita upload ke WSP kita ya. Kita cek di halaman utamanya. Enter. Kita pilih tadi jasa service inverter. Nah, produknya sudah berhasil kita upload ya teman-teman ya. Oke, untuk cara pembuatan project Maktul dan cara posting project Maktul ke WSP sampai di sini ya teman-teman. Mungkin silakan ya. Silakan ada yang mau bertanya, kita buka sesi tanya jawabnya ya. Silakan yang mau bertanya open mic ya. Mas, saya tadi kehilangan jejak kecepatan kayaknya. Yang dari ganti nama gambar sampai uploadnya tuh Mas. Uploadnya di WSP ya? Saya baru nyampe ke ini ganti nama tuh. Ganti nama ya. Oke. Di sini teman-teman buka gambarnya ya. Gambar. Terus di sini pilih titik 3 di sini Simor, pilih. Terus resize ya. Maaf, ini masih pakai apa Mas? Paint. Kenapa? Ini pakai apa bukanya? Paint. Ini bawaan langsung dari laptopnya sih Kak. Kita klik 2 kali, gambarnya nanti akan muncul halaman seperti ini. Oke. Punya Kakak gimana Kak? Langsung tampil seperti ini nggak? Pas diklik 2 kali gambarnya? Iya. Sama ya? Iya sama. Oke, berarti bisa langsung ya. Nah itu ukurannya ada ketentuan nggak? Harus persegi atau gimana gitu? Ukurannya tuh bebas. Kalau seandainya persegi panjang itu yang panjangnya di ukuran 400, nanti yang pendeknya dia akan mengikuti. Ambil yang paling besar ya. Seandainya persegi panjang, dia yang panjangnya kita edit, nanti yang pendeknya dia akan mengikuti. Tapi maksimal berapa Mas? Pixel. Maksimal 400 Kak. 400 ya. Di sini ada 400 pixel ya. Oke, setelah ini ukurannya diganti, terus kita save. Terus namanya diganti ya. Tadi disesuaikan dengan namanya, dengan nama produknya diganti, terus disimpan. Di Tiban apa di judul baru Mas? Setelah kita resize. Disimpan nanti dia akan jadi folder baru Kak, dengan nama yang baru biasanya seperti itu. Oh. Nanti kalau seandainya sudah diganti semua, diedit ya. Diedit, udah diganti namanya dan udah dirubah juga ukurannya, baru kemudian akan masuk ke bagian menu ini ya, WSP-nya. Masuk ke admin panelnya. Simpannya harus di JPG ya, bukan kalau ke WP. Kamu udah berangkat belum? Di JPG aja Kak, formatnya Kak. Diubah menjadi JPG aja. Untuk file gambarnya ya. Oke, setelah gambarnya diedit, kita masuk ke bagian menu halaman admin panel WSP-nya, terus masuk ke menu bagian produk ya. Nanti di sini ada menu, di sini pilih import gambar. Nah, teman-teman masukkan di sini choice file. Masukkan gambarnya ya, sini.
open gambarnya, terus buka, submit ya. Oh. Tadi kan saya sudah berhasil itu ya, sudah berhasil apa? Masukin gambar. Menyimpannya. Jadi di sini ada keterangan file is already exist, berarti gambarnya sudah ada ya. Sebelumnya Iya, karena iya. saya sudah menyimpannya, ini keterangan seperti ini. Tapi kalau seandainya teman-teman belum mengupload sebelumnya, dia akan langsung di sini saja nama gambar saja di sini. Service inverter 5 JPG ya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman copy, nama gambarnya di copy ya. Nama gambar di copy, terus kemudian teman-teman masukkan ke ini ya. Masukkan ke notepad ya. Ini nama gambarnya seperti ini. Terus teman-teman tambahkan di sini nama website ya. Ini nama website, ditambahkan garis miring, ditambahkan kalimat upload sini ya. Tambahkan garis miring. Oke, udah ya. Ini huruf kecil semua ya teman-teman ya, gak ada huruf besar sini. Huruf kecil semua ya. Oke, saya ditambahkan, nanti teman-teman bisa langsung mengeceknya ya. Cek, di copy salah satu linknya. Di copy salah satu linknya, terus dibuka di tab baru pencarian Google. Dipaste, terus kemudian teman-teman enter. Nah, nanti kalau sudah seandainya muncul seperti ini, berarti link gambar teman-teman sudah berhasil dirubah menjadi sebuah link gambar. Ini kalau sudah berhasil ya. Tapi kalau seandainya ada yang pas dipaste, tapi ternyata nggak muncul gambar seperti ini, berarti ada kalimat yang keliru ataupun kalimat yang kurang tepat, bisa seperti itu. Oke, udah cukup ya untuk itu ya, untuk pembuatan link gambarnya ya. Oke, Mas. Ya, silakan yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Mas, bisa diulang yang untuk spesifikasi keyword awal, keyword ekor 1 ekor 2 tadi, Mas? Oh ya, Ini kegunaannya, spesifikasinya untuk apa gitu? untuk itu ya, untuk penyusunan atau menentukan keyword ya. Ini bisa kakak searching langsung di pencarian Google ya. Referensinya banyak sekali di Google ya. Nanti teman-teman bisa copy paste di keyword-keyword apa saja yang muncul di pencarian Google. Terus teman-teman bisa kembangkan sendiri, ataupun teman-teman bisa membuat di sini ya. Biasanya kami biasanya ini ya, untuk keyword awal ini keyword berupa keyword jualan ya. Biasanya kalau kita jual sepatu, bisa di sini ada jual sepatu, terus harga sepatu di sini ya, menyesuaikan dengan produknya. Kalau seandainya jasa, di sini ada jasa, terus layanan, terus harga juga masuk di situ ya. Itu untuk menentukan keyword awalan ya. Itu berupa kalimat jual ya, teman-teman ya. Atau kalimat penawaran biasanya di situ biasanya seperti itu. Itu keyword awal. Oke. Untuk keyword utama itu bisa berupa langsung produk kita. Produk apa yang akan kita jual. Misalkan kita jual sepatu, di sini bisa kita langsung cantumkan sepatu ya. Terus kalau seandainya kita jual paket umroh, di sini bisa langsung umroh ya di sini. Terus seandainya jasa servis, kita masukkan saja di sini servis ya. Itu keyword utama. Keyword utama itu selalu 1 gitu ya? Keyword utama bebas Kak. Itu berdasarkan produk yang kita jual sih biasanya. Nah, maksudnya bisa 2, 3, 4 gitu atau harus 1? Bisa lebih dari 1 Kak. Kalau lebih dari 1 itu gimana? Biasanya sih padanan kata biasanya, sinonimnya dari service inverter itu apa sih biasanya kan? Service, selain service itu apa katanya biasanya? Repair. Ya, repair bisa. Service pakai S. Nah, itu bisa dimasukkan di sini ya. Oke. Ini berfokus ke produk yang akan kita tawarkan ya, kalau keyword utama. Nah, kalau untuk menentukan ekor 1 itu biasanya berupa kelebihan atau keunggulan produk kita ya. Ataupun kalau seandainya kita ada promo ya,
kita juga bisa masukkan di sini promo sini. Bergaransi diskon. Terus apa namanya? Gratis ongkir kalau misalnya sepatu ya, gratis ongkir. Nah, itu bisa kita masukkan di bagian ekor 1. Nah, untuk ekor 2 itu biasanya kita cantumkan target market yang kita target market yang akan kita bidik ataupun kita tuju ya. Di sini misalnya kita mau jualan di daerah Bekasi. Kita cantumkan di sini di Bekasi, juga bisa kita cantumkan di Kecamatan Bekasi juga bisa di sini ya. Itu Kalau berdasarkan kacamatanya banyak dimasukkan semuanya gitu. bisa Kak. Itu malah lebih bagus. Soalnya kan WSP kita maksimal 2000 postingan ya. Jadi itu dimanfaatkan saja Kak. Dimaksimalkan saja. Jadi ditulis di situ semua ya, kacamatanya masuk di situ semua. Ya, bisa. Itu lebih spesifik malah lebih bagus Kak. Oke, Mas. Seperti itu ya Kak. Mungkin bisa dipahami ya penjelasan saya yang masih kurang Oke, terima jelas kasih. ini. Jadi intinya ini untuk keyword utama itu berfokus ke produk yang akan kita jual ya. Kalau misalnya keyword awal itu bisa berupa kalimat jualnya biasanya. Jasa, layanan, harga kan. Itu bisa ya. Oke, mungkin Mas. teman-teman ya. Halo. Ya, halo Kak. Ini tim teknisnya Mas siapa nih? Itang Kak. Hah? Dengan Mas Itang Pak. Oke, baik. Makasih. Ya, silakan mungkin ada yang ditanyakan lagi Kak. Terkait maktul ya. Mas mau nanya Mas, Ya, silakan Pak. kalau gambar kan tadi 4 atau 7 atau berapa tuh saya lihat. Berarti kalau idealnya kalau 30 gambar gitu Mas, atau gimana bagusnya? Ya, lebih bagus kalau bisa 30 gambar kalau bisa ya. Jadi beda-beda ya tiap Ya, gambar. tiap postingan itu berbeda-beda. Bisa disesuaikan dengan jumlah postingan ataupun bisa ya maksimal 30 lah maksimal gambar itu sudah banyak sekali itu. Oke Mas, makasih Mas. Ya. Biasanya sih kami 20 Kak. 20 juga sudah cukup karena kan sekali upload di WSP itu dia bisa 20 gambar sekaligus. Jadi kalau seandainya Kakak punya 30 gambar jadi caranya Kakak upload dulu 20 ya. Upload dulu gambarnya 20 baru kemudian untuk link gambarnya nama gambarnya dipastekan dulu di Notepad, terus kemudian Kakak upload lagi itu 10 gambar lagi. Baru kemudian Kakak copy, terus kemudian Kakak simpan di Notepad. Seperti itu ya Kak. Oke, silakan yang mau bertanya silakan. Yang kurang jelas, yang masih bingung, silakan ditanyakan di sini ya. Mas, sorry Mas, waktu upload gambar itu maksudnya 20 kita upload dulu. Ya. Terus udah gitu kita susul lagi 20 gitu, kita upload lagi, nggak bisa sekaligus. Sekali kita upload 50 nggak bisa, nggak itu ya. Ya. Juga ya. Ini maksimal sekali upload 20. Jadi kalau seandainya Kakak punya 50 berarti 3 kali upload berarti ya, 20 20 10. Upload masukin Notepad. Notepad terus Ya. kita masukin ke gambar. Ya betul. Kita udah gitu kita ini upload lagi yang 20 sampai 40 terus masukin gambar lagi gitu ya kalau kita Ya punya betul Kak. banyak ya. Oke. Jadi polanya seperti itu. Jadi dicicil 20 20. Soalnya ini maksimal bisa mengupload 20 sekaligus. Mas, Bisa. Ya Kak, silakan Kak. itu bedanya masukin gambar di produk dengan upload multiple gambar atau gimana Mas? Kalau multiple gambar ini biasanya kita hanya bisa, jadi ini agak ribet sih kalau di sini. Kita copy-nya di sini, address. Ini biasanya kita pakai untuk postingan untuk menambahkan gambar di deskripsi produk ya. Ini secara manual biasanya di sini. Kalau untuk
kalau untuk kita membuat link produk ya, kita pakai menu ini di produk, terus kita pilih import gambar. Jadi bisa langsung sekaligus, bisa di copy sekaligus nama gambarnya. Oh, jadi nggak perlu nyimpan gambar di WSP ya? Tetap tersimpan Kak. Oh, bukan link aja tuh. Bukan, dia jadi kita ambil nama gambarnya. Kita ambil nama gambarnya, terus kemudian kita edit menjadi sebuah link gambar seperti itu Kak. Oh iya. Ya. Mas itu tadi jadinya berapa ya di WSP-nya? 30 postingan Kak. Sesuai dengan jumlah keyword yang kita susun tadi. Kalau Mas, keywordnya bisa diketikkan Mas yang website yang ini di roomchat Mas biar saya lihat. Bentar ya, kita cek ya berapa yang sudah berhasil kita upload tadi ya. Caranya link produk. Ini jumlahnya 48 Kak, malahan Kak. Ya, ini jumlah yang berhasil diupload malah lebih dari itu Kak, 48. Karena tadi ada yang 50 kali tadi ya Pak. Ya, mungkin seperti itu Kak. Oke ya. Mau tanya nih Mas, kalau misalkan kita keywordnya tuh ada 30 misalkan. Ya. Terus kita gambarnya gitu ada 50. Atau sebaliknya, keywordnya 50, gambarnya 30 itu gimana ya? Apa langsung kayak tadi itu bisa buat ke WSP kayak gitu Pak? Katanya kalau begitu Pak. Apa harus sama gitu, harus 50-50 gitu? Jadi sistem dari Maktul itu kan dia random ya Kak. Jadi patokannya tetap ada di sini Kak. Ya, patokannya tetap ada di susun keyword ini ya. Banyak sedikitnya postingan itu bergantung pada susunan keyword seperti ini, hasil keyword. Jadi dia mau sinonimnya apa, mau gambarnya 10, 20, nanti dia akan di random ke 48 ini Kak. Jadi kalau seandainya nanti gambarnya lebih dari 48, nanti dia juga akan di random. Jadi sesuai berdasarkan sistem dari maktulnya sih Kak. Jadi kita tidak bisa mengontrol kalau seperti itu Kak. Jadi itu random by sistem yang ada di maktulnya Kak. Berarti nggak apa-apa ya Pak ya, kalau kita gambarnya lebih, terus keywordnya kurang, keywordnya lebih besar, lebih kecil daripada gambar, berarti nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa Kak. Tapi untuk gambarnya nanti maktul yang menentukan Kak. Jadi tidak bisa kita tentukan. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Oke, silakan yang mau. Hasilnya keyword Mas? Ya Kak. Maktul hasil keywordnya maksimal berapa? Dia nggak ada maksimalnya sih sepertinya, tapi nanti pas uploadnya kita bisa mengaturnya Kak. Biasanya kita berhasil di sini susun 5.000. Nanti kita pas uploadnya kita cicil Kak per 1.000 biasanya seperti itu. Soalnya kalau langsung 5.000 biasanya dia akan lama soalnya loadingnya. Ngaturnya di mana? Di ini Kak, di input manual. Katakanlah di sini ya. Di sini kita katakanlah sudah berhasil susun 5.000 keyword ya. Kita copy dulu 1.000 ya. Kita copy dulu 1.000, terus kemudian kita copy,
Kita masuk ke susun keyword lagi, kita pilih input manual ya. Kita pastikan yang 1000 tadi ya, 1000 keyword tadi ya. Kita submit. Terus untuk di sininya kita pilih artikel 2 paragraf. Di sini lihat hasil 2 di sini Kak. Ini. Dia akan memposting 1000 keyword ya berdasarkan upload manual Kak. Bisa seperti itu Kak polanya. Jadi untuk penyusunan keyword ini tidak ada maksimalnya ya Kak. Ini bebas. Tapi nanti pas uploadnya nanti kita bisa setting ya, kita bisa cicil. Misalnya ada 5.000 kita bisa upload per 1000 dengan cara menggunakan upload di sini ya, input manual. Bisa dipahami Kak? Oke, Mas. Mas, kalian untuk kan sudah ada hasilnya ya. Terus nanti inspeksi ke Google-nya pakai Maktur juga atau kita inspeksi manual? Nah, untuk inspeksi tetap ya teman-teman lakukan manual satu persatu. Bisa melalui Maktur. Tidak bisa Kak, kalau untuk Maktul ini khusus untuk tools untuk memposting saja Kak. Jadi untuk proses inspeksi tetap Kakak lakukan seperti biasa ya. Kakak copy link produknya, terus kemudian Kakak masukkan ke Google Console ya, seperti itu. Mas, Baik, mau Kak. tanya nih Mas, Ya, yang tadi keyword misalkan keyword ada 5.000 ya misalkan ya. Terus kan seenggaknya kita harus yang tadi Mas bilang kan pakai input manual ya. ya, Jadi 1000 kita masukin, kita input manual, terus kita masukin ke WSP ke yang apa? Yang V2 ya. Itu 1000. ya. Terus kalau kita yang udah gitu udah selesai, kita itu kita hapus lagi itu yang input manual itu, terus yang ke 2000 gitu ya. Ya, kita ganti ya. Oh, kita ganti terus masukin lagi gitu ya Pak. Ya, Oh, seperti itu. nggak gitu. Oke. Berarti nggak bisa sekaligus ya. Maksimal itu 1000 ya maksimal. 2000 juga udah Oh. 2000 maksimal mungkin 2000 Kak ya. 2000 ya. Oke. Ya, 2000. Terima kasih banyak. Ya. Saya tambahkan ya mungkin jadi tadi kita kan anggaplah sudah 5.000 ya. Kita copy semua ya, kita Ctrl A, kita copy terus kita masukkan ke Notepad Kak. Nah, di Notepad kita ambil tuh 2000 baru kita upload ya. Biar tidak ada keyword yang sama. Dan seperti itu. Oke, silakan ya yang mau bertanya lagi. Mungkin pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Sampai jam 11:30 ya kita ya. Ayo silakan yang mau bertanya, yang masih bingung silakan ya. Pak, sorry Pak, kalau misalnya ekor 2 nih, ya kan? Nah, ekor 2 itu kira-kira berapa tempat yang maksimal itu Pak? Misalkan kalau kita kan kecamatan nih, kecamatan kan makin banyak tuh. Ya. Ya kan? Kalau misalkan Jakarta aja ada berapa, terus Bogor ada berapa gitu kan. Nah, itu maksimalnya berapa ya? Kita bisa masukin data ke ekor 2 itu untuk lokasi. Sejauh ini untuk secara praktek kami belum pernah sampai mentok sampai ininya error ya. Jadi kita masukkan saja sebanyak mungkin ya sesuai kebutuhan kita. Sejauh ini belum pernah ada batasan-batasannya sih Kak. Kita upload saja nanti. Nanti hasilnya akan ketahuan nanti kalau seandainya ada. Tapi kami belum pernah sampai mentok sih Kak. Kita masukkan 20 saja ini bisa baca sih ininya nih. Susun keywordnya, hasil keywordnya. Oke Pak, kalau gitu Pak. Ya. Oke, silakan ya. Yang terakhir mungkin ya, yang masih kurang jelas. Rekamannya di Ya Kak. Rekamannya di grup ini juga. Grup masing-masing biasanya. Oke. Ya, nanti akan di-share ya teman-teman untuk rekamannya ya. Jadi kalau seandainya ada yang kurang jelas bisa
ditonton sambil praktek nanti ya. Dan kalau sananya masih kurang jelas pas melakukan praktek, nanti bisa langsung tanyakan melalui itu ya, rotator link itu ya, link rotator tim teknis ya teman-teman ya. Oke. Mas mau tanya lagi nih, maaf nih. Ya silakan Kak. Untuk search WSP atau PKP itu fungsinya untuk apa ya, Mas? Di mana Kak untuk Yang di kan ada ini kan ada Iya. nih. Nah iya. Itu untuk apa ya? Kebetulan saya juga belum pernah pakai fitur ini Kak. Mohon maaf nih Kak. Oh gitu, nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. sejauh ini sih kami hanya praktek ini Kak, new PKP, terus produk ini sih, produk DO, terus ini nih, banner. Oh. Nah kalau banner itu gimana tuh? Nah itu untuk upload banner secara massal di WSP Pak. Nanti Tapi ada sesinya Kak ya, untuk banner ya. oke. Banner kan kita kalau manual kan lumayan capek ya. Kalau seandainya kita menggunakan fitur Maktul ini, kita bisa langsung share banner secara massal Kak, bisa ratusan ya. Nanti Itu ada dalam satu sesinya Kak. produk ya Pak? Itu dalam satu produk ya? Atau beberapa produk? Nanti kita bisa menyesuaikannya Kak, produk apa saja yang mau kita share bannernya Kak. Jadi per link dia, per link. Oh per link ya, oke. Ya, nanti bisa di setel, ditentukan nanti. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Kak. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Untuk Zoom kita hari ini saya akhiri sampai di sini ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas ya. Nanti untuk link rekamannya nanti di-share ya teman-teman. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.